Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah hadir Bang Heri Gunawan. Assalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Ini Bang Heri ini sekarangnya lagi di Bandung, Pak ya? Di kota Bandung, Pak ya? Iya, Oh, di di Kota kota Bandung. Bandung. Baik, baik. Nah, beliau ini posisinya di Bandung nih, jadi kita bisa diskusi jarak jauh ya, karena sudah canggih nih eranya. Kalau dulu pas saya jadi presiden mahasiswa itu emang sering diskusi sama Bang Heri nih, karena beliau lebih dekat nih posisinya. Masih belum lulus pada waktu itu ya, masih bisa menjangkau Bang Heri untuk diskusi terkait presiden mahasiswa. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang kepemudaan dan juga tentang aktivitas organisasi kepada Bang Heri Gunawan pada hari ini ya. Baik, mungkin Bang Heri sebelum kita jauh membahas tentang topik kita, mungkin Bang Heri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bang, terkait latar belakang Abang sekarang sebagai apa, kemudian mungkin prestasi atau apapun itulah. Silakan Bang Heri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. lengkap Heri Gunawan SPD, cuman SPD yang jarang digunakan sih. Jadi alumni Universitas Jambi, program studi bahasa Inggris, tamat tahun 2000, masuk 2006, tamat 2013. 2013 ya, 2013. Kemudian setelah tamat itu langsung berwirausaha bersama partner. Mungkin kalau teman-teman tahu di Jambi ada nama yang Shop Production. Nah itu saya salah satu pendirinya. Kalau saat ini dijalankan oleh Akbar. Karena saya pindah ke Kota Bandung, jadi saya mendirikan usaha sendiri di sini dengan nama Niche Wisuda. Jadi kalau seragam wisuda termasuk teman-teman yang diunjah, salah satunya suppliernya dari kami dari Bandung, gitu sih. Oke, oke. Dan Bang Heri waktu itu presiden mahasiswa di tahun berapa Bang? 2010 ya? Tahun berapa ya? Tahun 2010-2011. Iya 2010-2011. Nah, dan beliau emang sebelum jadi presiden mahasiswa itu juga aktif di berbagai organisasi. Dan memang nanti kita akan bahas juga sih, menurut Abang gimana caranya jadi presiden mahasiswa. Tapi nanti kita akan bahas itu. Baik Bang, jadi kita akan bahas terkait tentang pemudaan dulu lah secara umum. Karena Bang Abang juga masih muda nih, dari wajahnya masih muda ya, meskipun sudah punya anak ya. Dan insya Allah update lah tentang kepemudaan. Nah, Abang mungkin pernah membaca ataupun mendengar diskusi tentang bonus demografi di Indonesia. Nah, kalau menurut Abang sih bonus demografi di Indonesia ini peluang atau ancaman, Bang? Kalau Abang melihat dari kondisi anak muda sekarang gitu. Gimana, Bang? Kalau kita optimis menjadi peluang ya, cuman tergantung dari generasi produktif. Karena kalau bonus demografi kan banyaknya usia produktif daripada yang tidak produktif. Nah, banyak contoh negara yang dengan terjadinya bonus demografi itu bisa menjadi negara maju, misalnya Korea Selatan gitu kan. Nah, tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi salah satu negara maju dengan banyaknya usia produktif di negara kita. Tentunya harus didukung dengan kemampuan generasi mudanya. Salah satunya yaitu banyaknya terciptanya lapangan pekerjaan. Kalau terjadi pengangguran akan menjadi ataupun lebih banyaknya pengangguran itu menjadi indikator akan menjadi ancaman begitu. Dan Abang dulu kan pernah ke Korea Selatan, Bang ya? Itu agenda apa, Bang? Itu pengembangan wawasan internasional ya. Kurang lebih satu minggu dan kita mengunjungi beberapa universitas. Di sana ada sekitar 4 universitas. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit Bang tentang apa sih pengalaman unik yang Abang temukan waktu di Korea dulu? Tentang kebudayaan barangkali atau budaya? Yang jelas Korea Selatan itu merupakan negara yang memang semangat gotong royongnya juga masih tinggi kan. Walaupun negara kita gotong royongnya tinggi, karena negaranya merdeka juga
mungkin kalau tidak salah lebih dulu kita merdeka kan daripada Korea Oh, Selatan. Tapi dengan semangat mereka, mereka bisa menjadi negara maju gitu karena hmm, ingin kehidupan yang lebih baik gitu. iya, iya, iya. Makanya saat ini Korea Selatan. Oke, oke, oke. Dan jadi sebenarnya hampir-hampir sama lah dengan Indonesia ya, tapi emang kayaknya di situ lebih disiplin atau gimana, atau mungkin karena Indonesia kan lebih luas ya, jadi emang sulit untuk bisa menyatukan suatu gerakan yang besar ya. Dan ini tantangan tersendiri lah bagi pemimpinnya yang mengelola negara yang begitu luas. Nah, sekarang Bang, kalau menurut Abang sih pemuda itu sebenarnya membutuhkan apa, Bang? Sedang membutuhkan apa sebenarnya mereka ini, Bang? Sehingga mereka tuh bisa lebih cepat itu kerjanya, atau butuh uang yang banyak, atau butuh skill, atau apa ya, Bang? Butuh apa? Kalau menurut saya butuh tempat untuk berkarya ataupun berkreasi ya. Apalagi Oh, saat ini juga didukung oleh teknologi. eh, jadi tidak ada alasan sih untuk anak-anak muda untuk tidak berprestasi. mhm, Seperti Bang Wasril nih punya YouTube kan, channel YouTube. Nah kan ini dikenal oleh seluruh orang Indonesia ataupun di seluruh dunia. iya, iya, iya. Ya tentunya dengan konten-konten positif gitu. Nah, jadi butuh butuh tempat untuk bisa berlatih untuk melahirkan karya gitu. Apakah Mhm, itu organisasi gitu salah satunya, ataupun kalau sekarang media sosial juga bisa menjadi tempat berkarya. Dan beda dengan dulu misalnya waktu kuliah misalnya di 2000-an 2010-an ke bawah, itu teknologi tidak secanggih sekarang gitu. iya, Kalau misalnya mau Zoom kayak sekarang itu nggak bisa kan. bisa, iya betul. Jadi informasi dan teknologi itu lebih 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 mudah diakses gitu kalau untuk sekarang. Jadi kalau untuk tempat tidak masalah, tinggal dari pemudanya sendiri gitu ataupun anak mudanya ingin berkarya untuk kehidupan yang lebih baik atau tidak, itu saja sih. Memang kalau sekarang pemerintah itu apakah sudah melakukan itu atau gimana, Bang, ya? Padahal kan internet ada di Indonesia itu pun salah satunya pemerintah ya. Apakah memang belum maksimal yang telah pemerintah berikan untuk pemuda atau gimana? Sehingga membuat kayaknya agak melambat pemuda Indonesia itu agak maju dengan negara-negara yang sedang berkembang lainnya itu. Iya. eh Sebenarnya kalau kita lihat di Amerika misalnya, eh, jadi tergantung pribadinya sih, Hmm, tergantung pribadinya. Kalau semakin banyak orang yang sukses dan mengajak orang lain untuk sukses, maka negara-negara tersebut bisa menjadi negara maju. Misalnya contoh kita di bisnis misalnya kayak ya. Elon Musk misalnya. Oh ya. Di dunia saat ini menjadi momentum salah satunya negara Amerika kan karena dia warga negara Amerika dan banyak menciptakan pekerjaan dan jadi kalau pemerintah sebenarnya memang ada apa namanya ada andilnya. Cuman pemerintah yang berjalan mungkin 5 tahun 10 tahun ya terbatas kan. Jadi Ya. tergantung dari pribadinya. Jadi semakin banyak orang sukses dan mengajak orang lain untuk sukses, jadi negara juga bakalan bakalan maju gitu. Nah, Iya, iya. termasuk juga di dunia bisnis, semakin banyak pebisnis dan semakin berkurang pengangguran dan itu ya menjadi momentum menjadi lebih baik untuk suatu negara. Betul, betul, betul. Dan saya masih ingat Bang, waktu dulu Abang pernah memberikan saran waktu saya jadi BEM dulu, Abang dulu membuat sebuah program di BEM Abang itu dengan melihat bagaimana kondisi di Universitas Jambi itu wisudawanya banyak, sementara lapangan kerja sedikit. Sehingga Bang Heri membuat sebuah agenda Ya, yang bisa menampung gimana mereka mempersiapkan mereka itu ketika lulus tidak tergantung dengan PNS dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dibahas Bang, kawan-kawannya kan mungkin ada juga yang masih
berpatokan agar bisa jadi PNS gitu. Nah, sementara kondisi yang di kampus saja seperti itu. Mungkin bisa Bang jelaskan dulu Bang terkait hal itu. Iya, kalau 2010, 2011 itu kita termasuk BEM yang pertama kali mengadakan kegiatan SBM. wirausaha ya. Ya, Oh kegiatan iya. wirausaha. Nah, karena memang melihat ya kalau dulu sekitar 2 kali ya wisudanya, tiap kali wisuda itu ada 1.500. Berarti setahun itu ada sekitar 3.000 ya. Iya. 3.000 lulusan tiap tahun. Nah, itu belum kampus yang lain gitu. Dan kalau kita berharap dari menjadi PNS ataupun pegawai, dan memang tidak mungkin kan, yang diterima mungkin hanya berapa persen kan, mungkin jauh di 10% ataupun 5% kan. Selebihnya mau kemana? Iya Nah, itu betul. menjadi tantangan, dan kita juga selain mengadakan wirausaha tersebut, pelatihan wirausaha, kita juga mengadakan yang namanya bagaimana mahasiswa kita bisa kuliah di luar negeri gitu. Kita juga mengadakan itu gitu. Nah, dan memang pada saat itu dari kampus sendiri tidak ada standar khusus dari kampus. Misalnya lulusan Unja itu adalah TOEFL-nya sekian, itu nggak ada. Kita Iya. perjuangkan itu, cuman memang terbatas. Jadi kalau kampus-kampus yang lain mungkin sudah ada standarnya. Nggak tahu kalau sekarang Unja ada standar seperti itu atau enggak. Karena kalau untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, itu kan butuh standar gitu. Iya. Jadi kalau jauh-jauh hari sudah mempersiapkan nilai TOEFL-nya misalnya di atas 500, jadi tidak canggung lagi ataupun tidak asing lagi bagi mahasiswa itu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Nah, Mhm. gitu. Iya, iya, iya. Dan tadi Abang sempat juga menyebutkan bahwasanya, yang dibutuhkan semua anak muda itu kan adalah tempat untuk mereka mengembangkan diri. Nah, salah satunya lah organisasi yang Abang bilang tadi ya. Kalau Abang sih melihat, apa sih fungsi organisasi bagi para pemuda? Apakah cuma untuk mengembangkan diri, hanya untuk tempat, ya daripada nggak ada kerjaan itu kan? Nah, itu apa Bang fungsi yang sebenarnya untuk, anak muda, organisasi itu apa itu? Fungsi dari organisasi tergantung dari visi misinya ya. Oh, Cuman banyak pemimpin besar itu lahir dari organisasi. betul, betul. Bagaimana misalnya Soekarno misalnya itu lahir dari sebuah organisasi besar gitu. Mhm. Nah, dengan mentornya misalnya Hos Cokroaminoto, itu juga dari melahirkan pemimpin besar gitu. Mhm. Kemudian juga organisasi-organisasi lain misalnya Jenderal Sudirman juga lahir dari Muhammadiyah misalnya. Nah, dari sebuah organisasi itu eh, bakalan orang-orang yang dari kader-kader organisasi itu terlatih agar terbiasa mengelola hal yang lebih besar misalnya dari kabupaten, pemerintah, kemudian provinsi, negara, dan juga secara global gitu. Jadi mau bagaimanapun saat ini kita akan ditemukan dengan organisasi, mau kerja misalnya di sekolah misalnya, akan ada tingkatan organisasi yang kita lewati. Nah, Iya. dan memang sangat penting sekali organisasi gitu. Sehingga Mhm. memang harapannya ya dari organisasi tersebut, apalagi misalnya di kampus misalnya BEM misalnya bakalan lahir nanti pemimpin-pemimpin di negeri ini. Tentunya dengan pemimpin yang lebih baik yang ingin negeri ini maju gitu. Mhm. Dan kalau kita udah masuk organisasi, apa sih yang mesti kita kejar? Jangan sampai kita udah ikut organisasi nih, udah 3 tahun, ternyata nggak ada yang kita dapatkan nih, Bang. Nah, Mhm. biar kita itu aktif organisasi, tapi memang benar-benar efektif dan efisien, apa yang harusnya kita kejar? Apa saja deh poin-poinnya itu? Nah, pertama memang kita harus mencari dulu organisasi yang sesuai dengan kita. Hmm. Kalau misalnya pengen jadi pemimpin BEM ataupun presiden BEM, jadi ada organisasi yang mendukung kita
ke arah situ. Misalnya organisasi ekstra harus diikutin misalnya. Seperti ya kalau di Unja misalnya kami gitu. Kalau YN misalnya atau UIN sekarang misalnya PMII ataupun Mbari misalnya HMI gitu. Nah, jadi ada organisasi yang bisa mencetak pemimpin di situ gitu, organisasi eksternal gitu. Nah, kemudian jadi jelas tujuan kita di organisasi atau jenjang organisasi yang kita ikuti inginnya apa gitu. Ataupun organisasi keilmuan ada juga di kampus gitu. Nah, kemudian kita ikutin aturan yang berlaku. Kemudian kalau semaksimal mungkin dijalankan, sehingga memang dari pengalaman-pengalaman tersebut dari organisasi kita bisa lahir jadi lebih baik lagi gitu dalam mengelola pribadi sendiri, mengelola orang lain, dan juga mengelola lingkungan sekitar dan juga negara kita gitu. Berarti memang dimulai dari titik kita tuh apa ya, pengen jadi apa dulu gitu kan. Nah, pengen jadi apa dulu, baru nanti kita menyesuaikan kira-kira organisasi apa yang mendukung keinginan kita itu terwujud. Nah, barangkali seperti itu. Dan setelah itu ikuti saja alurnya, dan kalau kita aktif di situ, maka para petinggi organisasi di saat itu akan melirik kita, nanti kita akan di up gitu, Pak ya. Lebih kurangnya seperti itu alurnya. Yeah. Nah, kayaknya banyak juga Bang, dia tuh aktif organisasi tapi cuma namanya ada nampak di SK tapi nggak pernah muncul gitu. Nah, itu gimana tuh peristiwa itu? Yang penting ketika mau wawancara kerja bersama Nah, HRD katanya aktif nih, ada SK-nya gitu. Nah, itu gimana tuh fenomena seperti ini? Mungkin banyak mahasiswa yang belum sadar ya. Jadi memang sih ada yang apa namanya, seseorang itu tiap orang kan beda-beda ininya ya, beda-beda karakternya. Mungkin dia menganggap tidak terlalu butuh dengan organisasi tersebut, sehingga dia menganggap organisasi, oh ya sudah, yang penting nama ada, kalau misalnya ditanya aktif organisasi nggak aktif gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada juga yang berkeinginan walaupun bukan dari organisasi eksternal ataupun organisasi yang ada dalam kampus misalnya. Nah, kalau diikutin terus, suatu saat kan ada jenjangnya dari jurusan ke fakultas, kemudian universitas, ada jenjangnya gitu. Jadi jenjang tersebut diikutin dan suatu saat nanti apa namanya, bisa jadi orang pertama gitu di sana. Jadi tidak hanya di BEM sih. Nah, pengalaman-pengalaman ini tidak hanya pengalaman di BEM, tapi pengalaman di organisasi lain juga. Ini juga mempersiapkan seseorang itu untuk apa, di dunia nyata, untuk siap menyambut dunia nyata gitu. Dunia yang tidak ada lagi misalnya santunan dari orang tua. Ketika terjadi masalah harus diselesaikan sendiri gitu. Nah, organisasi itu mempersiapkan itu. Organisasi itu mempersiapkan itu bagaimana kita memecahkan masalah gitu tanpa ada campur tangan orang tua gitu. Nah, gitu. Oh, oke. Ini berarti udah masuk ke dampak organisasi pasca kuliah, Pak ya. Mungkin apa lagi Bang, selain dari itu kan ya memang kita jadi lebih mandiri kalau kita organisasi, atau barangkali ada nggak Pak yang Abang rasakan, kan sekarang Abang udah kerja jadi entrepreneur, kerasa nggak Bang dampak ketika aktif di organisasi dulu ternyata kayaknya kerasa nih gitu. Bahkan mungkin ada yang kalau seandainya saya tidak terjun di organisasi itu mungkin saya nggak akan bisa seperti ini. Nah, apa yang Abang dapatkan setelah lulus dari kuliah dan ternyata itu berasal dari organisasi? Nah, apa saja yang Abang dapatkan? Ada yang namanya untangible asset ataupun aset yang tidak terlihat ya. Kalau kita misalnya punya aset di dunia nyata, misalnya ada aset misalnya rumah ataupun tanah. Nah, ini ada aset yang namanya yang untangible asset yang tidak terlihat. Nah, untangible asset ketika kita aktif di organisasi, suatu saat bisa kita panen gitu. Oh, iya. Saya baru tahu saat ini gitu. Nah,
aset yang kita bangun itu, aset yang tidak terlihat yang kita bangun, kita bisa membangun kepercayaan orang lain. Nah, kalau di dunia usaha itu sangat butuh sekali itu. Kami membangun Angso Production itu adalah dari kepercayaan karena sama-sama satu organisasi, salah satunya di BEM. Kemudian karena memang di BEM nggak aktif, jadi kurang kerjaan gitu, jadi pengangguran. Nah, kita bangun bisnis waktu itu, bangun bisnis, dan kita alhamdulillah sampai saat ini masih ada Angsonya, walaupun saya tidak ikut lagi di sana. Nah, jadi ada intangible asset. Kemudian ada lagi yang namanya intangible asset yang lain yang tidak terlihat, yaitu jaringan. Jadi beberapa reseller kami di usaha kami, usaha seragam wisuda ini, itu salah satunya adalah dari organisasi gitu. Nah, banyak ada beberapa itu dari organisasi gitu. Kemudian jadi banyak ini apa namanya, banyak sekali manfaatnya. Kemudian juga saya pertama kali keluar provinsi Jambi itu berkat organisasi. Oh iya. Jadi sebelum pernah keluar provinsi Jambi, kemudian ada acara BEM fakultas, saya diutus ke Lampung, dan itu pertama kali perjalanan saya keluar provinsi Jambi. Nah, itu juga dari organisasi. Kalau tidak, saya tidak mungkin tidak bisa keluar dari provinsi Jambi. Mungkin hanya melihat Jambi hanya dari sudut pandang orang Jambi gitu, bukan dari sudut pandang orang lain yang sudah pernah keluar dari provinsi Jambi gitu. Jadi kalau disebutkan satu-satu memang banyak sekali ya. Untuk sementara mungkin itu ya. Ya. Aset yang tidak nampak. Nah, itu emang barangkali orang-orang yang mau masuk organisasi itu memang dia kan pengen langsung tahu langsung dampaknya apa, gunanya apa ya. Ternyata emang ada aset yang tidak nampak yang belum dapat kita rasakan di hari itu gitu kan. Ya, betul. Saya sepakat juga tuh karena emang waktu kita aktif organisasi barangkali ada momen-momen di mana kita diundang untuk ke Jakarta dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak aktif organisasi, apa alasan orang mau memberangkatkan kita ke situ, gitu kan? Nah, jadi ini mungkin orang-orang yang hobi traveler nih bisa juga nih ikut organisasi. Mana tahu kita diutus ya. Nah, mungkin bisa nggak Bang ceritain waktu di organisasi dulu cerita yang berkesan lah Bang, yang waktu Abang pernah rasakan waktu di organisasi dulu. Apa yang unik atau berkesan atau yang mencekam sebenarnya ada juga Bang Heri ini ya. Nah, ceritakan Bang. Iya, jadi kalau di organisasi juga kita tidak terlepas dari ada orang yang suka, ada juga yang tidak gitu. Jadi tinggal kita sendiri bagaimana kita mempersiapkan diri gitu. Jadi memang sempat juga misalnya berhadapan dengan kepolisian gitu. Ya karena dituduh waktu itu ada kasus gitu yang memang kita tidak melakukannya karena ada tuduhan dari apa namanya, Yang tidak suka ya. rival ataupun yang tidak suka gitu. Nah jadi sempat juga gitu. Dan memang kita harus wajib lapor kayak puasa Senin Kamis. Mungkin itu yang lumayan masih ingat ya. Dan memang pada saat itu dibantu, betul-betul dibantu. Memang terakhir memang dibantu oleh banyak pihak, baik itu dekan gitu, kemudian juga sampai terakhir dibantu oleh rektor yang terakhir kemarin gitu, sehingga terlepas dari kejadian tersebut gitu. Dan memang di akhir-akhir yang melaporkan tersebut, dan memang dia ketemu dengan kita gitu, dan memang nggak terjadi masalah apa-apa. Jadi yang namanya organisasi, apalagi di kampus, termasuk juga di dunia nyata, ya begitulah gitu. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri kalau ada persoalan, karena memang sudah aktif di organisasi, kita tinggal jalani dan cari solusinya mana yang terbaik gitu.
Ya, memang dengan adanya pengalaman itu kita bisa mana tahu ada ketemu lagi pengalaman yang serupa di kemudian hari kan. Kita udah tahu nih, oh gini caranya. Itu kan pentingnya pengalaman gitu. Dan salah satu tempat pengalaman terbesar yang bisa kita dapatkan yaitu di organisasi. Nah, sekarang gini Bang, menurut Abang nih, kalau melihat perkembangan dunia sekarang, anak muda kan sekarang mungkin tantangannya seperti ini, ya, bagaimana teknologi dan sebagainya. Nah, untuk ke depan nih, tantangan anak muda tuh yang bakal mereka hadapi itu apa, Bang? Nah, kalau menurut Abang yang sekarang barangkali masih tetap menyimak lah tentang eh, tantangan pemuda di masa mendatang. Nah, apa nih? Tantangan ke depan, tantangan ke depan itu memang kita tidak bisa tebak ya apa yang bakalan terjadi berikutnya karena memang dunia saat ini semakin cepat perkembangannya. Ya. Yang jelas tinggal bagaimana kita termasuk juga saya mempersiapkan diri, kita siap bersaing baik itu di apa di di Indonesia sendiri ataupun secara global. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan ilmu khususnya, apalagi kalau yang kuliah ya semakin didalamin ataupun semakin terus banyak belajar. Nah, jadi kalau semakin banyak belajar dan termasuk juga ilmu yang didapat dipraktekkan, kemudian berkembang dengan apa? Dengan seiring berjalannya waktu, seolah kita siap bersaing bahkan dengan di global sekalipun. Jadi tinggal kita mempersiapkan diri sih tantangannya bagaimana generasi muda bagaimana mempersiapkan diri yaitu kemampuan gitu. Kemampuan terus diasah, kemudian semakin diasah semakin lama semakin expert ataupun semakin ahli kan. Nah, Ya. kalau sudah ahli, kita sanggup bersaing dengan siapapun gitu. Dan banyak para pemuda sudah membuktikan jadi tidak kalah sih kita generasi muda dengan generasi muda yang di apa di negara lain, apalagi kita mayoritas adalah muslim, apalagi muslimnya taat dan insyaallah mudah-mudahan negara kita juga semakin maju dengan semakin berkembangnya kita gitu. Iya, iya. Betul, betul, betul. Jadi emang kita harus tetap update ya. Apa yang sedang berkembang, update, dan kita harus menguasai itu. Bahkan kalau kata Bang Heri tadi, sampai posisi kita expert atau kita ahli di bidang itu. Nah, kalau cuman setengah-setengah barangkali kita akan kalah dengan orang yang ahli. Nah, tapi kalau kita memang bisa jadi ahli, kita akan bisa bersaing bahkan di tingkat global ya. Luar biasa ya Bang Heri Gunawan. Nah, mungkin sebelum kita tutup, mungkin Abang bisa memberikan closing statement kepada para penonton yang barangkali sedang menyaksikan podcast kita ini tentang pemudaan dan juga berhubungan dengan organisasi. Silakan Bang, closing statement-nya. Ya, pertama kita apa namanya harus mempersiapkan diri apapun kondisi kita saat ini. Pertama mempersiapkan diri, harus semakin terus belajar, tidak pernah berhenti belajar. Itu yang paling penting. Ya. Baik itu dari buku-buku ataupun dari orang lain ataupun saat ini banyak sumber ya. Termasuk juga kita dimudahkan adanya media sosial seperti YouTube ya. Ya. Nah, jadi terus update dan juga tentunya pengalaman ini yang sangat sulit dapat kalau kita tidak mau mencarinya. Jadi pengalaman untuk jadi YouTuber misalnya belajar sama Bang Wasril gitu kan. Nah, kemudian menjadi pengusaha belajar sama orang lain yang lebih ahli. Nah, ini yang sangat penting sehingga kita siap nanti ketika terjadi bonus demografi ini terjadi dan katanya memang sekali terjadinya gitu. Ketika terjadi bonus demografi ini, kita siap menjadi negara berkembang ini bisa menjadi negara maju. Tentunya dengan titik tekan tadi di bidang ekonomi tidak ada lagi jumlah pengangguran, yaitu angka pengangguran berkurang. Nah, jadi saran saya ataupun closing statement-nya adalah pertama kita harus menjadi solusi di lingkungan kita. Kemudian yang kedua menurut saya juga sebagai usaha kita harus menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Itu saja sih, sehingga kita bisa menjadi negara maju. Ya betul. Karena memang sekarang kondisinya kita sedang ketergantungan ini dengan negara lain. Tapi kalau seandainya kita bisa mandiri dengan kita yang menciptakan dunia kerja sendiri, maka insya Allah kita akan menjadi negara yang mandiri ya, insya Allah. Baik, terima kasih nih pada Bang Heri Gunawan sudah sharing. Jadi saya ini sebenarnya untuk podcast ini intinya itu mau belajar sebenarnya Bang. Pengen belajar. Oh, jadi wawasan saya terbuka. Oh, ternyata seperti ini kondisinya. Nah, jadi sehingga ini kan bisa dijadikan bahan kalau saya ada diskusi yang berhubungan dengan ini, ya bisa menjawab berdasarkan apa yang pernah Bang Heri sampaikan. Nah, ini salah satu belajar juga nih sebenarnya ya. Ya, karena media belajar sekarang enggak cuma di kelas ya, enggak cuma di buku, tapi juga dengan diskusi. Ya. Baik, lagi terima kasih pada Bang Heri. Insyaallah kapan-kapan kalau saya lagi masih bisa datang nih. Oke, saya cukupkan dulu untuk di podcast kali ini. Insyaallah nanti kita akan masih tetap berdiskusi dengan presiden mahasiswa lainnya. Karena emang tema saat ini adalah tentang bagaimana berdiskusi dengan para presiden mahasiswa lintas generasi. Nah, insya Allah besok akan kita kembali diskusi dengan presiden mahasiswa untuk bisa menyampaikan pendapat mereka, pandangan mereka tentang kepemudaan juga tentang organisasi. Saya tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.